Hai guys, selamat datang kembali di channel Layar 21. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Ninja Assassin yang rilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang kehidupan para ninja yang ternyata masih ada klan ninja yang tersembunyi dan masih eksis bekerja sebagai pembunuh bayaran sejak ribuan tahun lalu sampai dengan saat ini. Tentu kalian penasaran dengan keseruan ceritanya seperti apa? Langsung saja kita simak. Tapi jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Film ini berawal dari seorang pimpinan klub Yakuza Machi yang berlokasi di Osaka yang sedang menato punggungnya. Dia terlihat kesal karena merasa kesakitan saat ditato. Si tukang tato yang sudah tua mengatakan kalau misalkan ada orang yang merasa kesal dan kesakitan saat ditato, maka orang itu tidak cocok untuk hidup di lingkungan yang keras. Pimpinan Yakuza itu marah dan merasa terhina. Kemudian datanglah salah satu anak buahnya membawa sepucuk surat yang berisi pasir hitam. Si tukang tato terlihat ketakutan melihat pasir hitam yang keluar dari dalam surat. Hal itu menandakan sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Pimpinan Yakuza ini dan anak buahnya tertawa dan menganggapnya lelucon. Kemudian pria tua itu menceritakan kalau dulu seseorang juga menerima amplop yang berisi surat pasir. Si kakek tua kemudian menunjukkan bekas luka di dadanya. Para Yakuza pun tertawa mendengar cerita tentang para ninja di era modern seperti saat ini. Lalu tiba-tiba kepala salah satu anggota Yakuza itu terbelah. Mereka semua kaget dan ketakutan. Mereka berteriak, lampu-lampu padam. Terdengar suara pedang mengayun di mana tanpa terlihat sosok yang mereka hadapi. Satu persatu para anggota klub Yakuza itu tumbang. Si pimpinan Yakuza menembakkan pistol ke sembarang arah. Saking paniknya, dia mengatakan akan membayar berapapun kepada ninja yang dia hadapi asalkan jangan membunuhnya. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Si pria tua mengatakan kalau sia-sia bernegosiasi dengan makhluk ini karena mereka bukan manusia, melainkan iblis yang dikirim dari neraka. Lalu dengan satu serangan, tangan pimpinan Yakuza itu tiba-tiba putus dan kepalanya ditebas oleh senjata tidak terlihat. Dia pun tewas seketika. Kemudian dari balik bayangan muncul sosok ninja yang dimaksud. Ninja itu berjalan mendekati si pria tua dengan mata yang dingin. Sang ninja tanpa basa-basi langsung menebas pria tua itu juga. Kemudian scene berpindah di kota Berlin. Seorang agen penyelidik yang bernama Mika Koretti menemui atasannya yang bernama Maslow. Dia memberikan hasil penyelidikan tentang pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Dimulai dari insiden terbunuhnya Ratu Korea di tahun 1800-an oleh anggota klan Ninja Ozuno. Mika menyelidiki transkrip persidangan terdakwa yang bernama Kunito Moshiaki, di mana jaksa menanyakan soal pembayaran 45,3 kg emas kepada klan Ozuno, di mana setelah itu tidak pernah dibahas lagi sampai sekarang. Kemudian berpindah di sebuah lokasi penyewaan mesin laundry. Terlihat seorang pria yang sedang mencuci pakaiannya. Di sampingnya ada seorang wanita yang mencoba meminta bantuan kepada pria itu. Saat pria itu mendekatinya, dia bertanya, "Kamu dari klan mana? Sedang apa kamu di Berlin?" Sang wanita terlihat kaget. Kemudian wanita itu langsung menyerang si pria, sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Lalu saat pemilik laundry memeriksa keadaan, dia menemukan hal aneh di salah satu mesin laundry miliknya. Dari dalam mesin itu keluar noda merah. Terdapat tubuh manusia yang tewas di dalamnya. Sementara itu di tempat lain, Mika dan Maslow terlihat makan siang bersama di pinggiran jalan. Maslow mengatakan kalau dia telah menyelidiki lebih lanjut temuan Mika atas tewasnya Perdana Menteri Rusia beberapa tahun lalu. Dengan informasi jaringan KGB Rusia miliknya, dia menemukan sebuah laporan milik agen KGB berpangkat tinggi yang bernama Alexis. Mika akhirnya lega. Maslow percaya dengan hasil penelitiannya. Lalu kita berpindah ke pria tadi yang terlihat di tempat laundry. Pria ini bernama Raizo. Raizo memasuki apartemen miliknya. Di dalamnya terdapat berbagai persenjataan ninja. Raizo adalah seorang ninja. Di dalam apartemen Raizo teringat dengan masa lalunya saat pimpinan klan Ozuno. Lord Ozuno memperkenalkan dirinya saat masih kecil di hadapan anak-anak murid klan Ozuno lainnya. Dia juga mengingat hal lainnya. Terlihat Lord Ozuno menyuruh para murid untuk menguasai tubuh mereka. Rasa sakit, lapar, haus, termasuk anggota tubuh, darah, dan kulit adalah hal yang harus dikuasai. Kemudian Ozuno terlihat menyayat telapak tangannya dengan pisau. Lalu kemudian dia menggenggam tangannya dan mengucapkan beberapa mantra ninja. Lalu saat dibuka, luka sayatan di telapak tangannya telah hilang. Luka itu sembuh dengan sendirinya. Itulah kekuatan klan Ozuno. Pada siang harinya terlihat Raizo telah berhasil melumpuhkan temannya. Di dalam sebuah pertarungan, Ozuno mengatakan kalau hidup adalah pertempuran. Raizo sendiri adalah anak jalanan yang dibuang orang tuanya.
Dia berjuang bertahan hidup hingga akhirnya bisa menang karena dalam pertempuran saat melawan musuh harus tanpa keraguan atau belas kasihan. Hingga dewasa, Raizo selalu berlatih menguasai tubuhnya. Kemudian ingatan kembali ke masa lalu di mana Raizo kecil harus berjalan di lantai khusus agar bisa berjalan tanpa suara. Saat Raizo kecil gagal dan lantai itu mengeluarkan suara, Ozuno kemudian memukul kaki Raizo kecil hingga berdarah-darah. Sampai malam harinya, Raizo kecil tidak bisa tidur karena kesakitan. Lalu terlihat salah satu temannya yang bernama Kiroko mengobati luka-luka di kaki Raizo. Luka-luka itu masih membekas hingga Raizo dewasa. Di lain tempat, Mika menemui istri dari Alexa, yaitu agen KGB yang membuat laporan keterikatan kematian Perdana Menteri Rusia dengan 9 klan. Istri Alek mengatakan kalau dulu laporan Alek menimbulkan masalah pada karirnya. Setelah laporan Alek mencuat, terlihat sikap Alek tidak seperti biasanya. Alek terlihat ketakutan. Dia memasang kunci di setiap celah rumahnya. Alek memasang kamera dan sensor gerak di segala tempat. Alek memasang lampu-lampu di mana-mana. Tidak boleh ada bayangan, kata Alek. Suatu hari ada seorang pria datang ke rumah Alek. Mereka berbicara sesaat lalu pergi. Istri Alek mengatakan kalau Alek dulunya seorang prajurit anggota intelijen Rusia. Alek bukanlah pria yang mudah takut. Lalu saat istri Alek menemui suaminya, terlihat ketakutan yang sangat terpancar di mata Alek. Lalu Alek berdiri mengatakan kalau Alek sangat mencintai istrinya. Istri Alek mengatakan bahwa Alek sudah meninggal. Terjadi insiden lampu mati dan istri Alek tidak mau melanjutkan ceritanya lagi. Istri Alek kemudian memberikan Mika berkas penelitian yang dulu ditinggalkan oleh Alex. Lalu sesampainya di rumah, Mika membuka berkas milik Alek. Di sana terdapat berbagai macam bukti kalau para ninja itu nyata adanya. Lalu terdapat kaset rekaman CCTV. Saat disetel, terlihat wajah Raizo di dalamnya. Berpindah di apartemen Raizo. Dia terlihat berlatih menggunakan pedang Kusarigama. Terlihat amarah dalam diri Raizo. Raizo kemudian teringat dengan masa lalunya kembali saat dia menginjak remaja sebagai murid Ozuno. Raizo bertarung dengan teman sebayanya. Awalnya Raizo bisa mengendalikan pertarungan, namun lawannya menggunakan cara licik yang akhirnya bisa mengalahkan Raizo. Kemudian Ozuno mendekati Raizo bahwa apa yang dia rasakan bukanlah rasa sakit yang sebenarnya. Lalu Ozuno menekan bagian dalam perut Raizo dan mengatakan kalau inilah rasa sakit yang sebenarnya. Raizo terlihat berteriak kesakitan. Ozuno menyuruh Raizo untuk bertahan dari rasa sakit itu. Hingga malam tiba, rasa sakit itu tidak hilang. Pagi harinya saat Ozuno menemui Raizo, terlihat Raizo sudah bisa menguasai rasa sakit itu. Lalu scene berpindah ke tempat Mika. Di kantornya Mika ditemui oleh agen Zbrensky. Dia menanyakan apakah agen Maslow bertingkah aneh belakangan ini. Zbrensky mengatakan kalau beban kerja yang berat bisa membawa stres dan juga kelelahan. Mika kemudian menemui Maslow. Ternyata Maslow juga ditemui oleh agen Zbrensky dan menanyakan hal yang sama terhadap Mika. Mika mengatakan kalau ada pihak yang mengawasi mereka dan tidak ingin mereka melanjutkan penyelidikan tentang kasus 9 klan ini. Malam harinya Mika pulang ke rumah meneliti berkas laporan milik Alex. Di sana tertulis di dalam gulungan kuno. Di abad ke-14, seorang penjelajah muslim yang bernama Ibnu Battuta mengunjungi salah satu dari 9 klan tertua yang bernama klan Pasir Hitam. Di tempat terpencil yang tersembunyi di balik pegunungan bersalju, Ibnu Battuta melihat perayaan makan malam diiringi pertunjukan pertarungan bela diri dua bocah kecil yang berusia di bawah 10 tahun. Kemudian berpindah ke tempat Raizo. Saat di perjalanan, Raizo teringat masa lalunya bersama Kiroko. Terlihat Kiroko memotong tali bonsai. Raizo yang melihatnya mendekati Kiroko dan mengatakan kalau Kiroko akan dihukum karena tindakannya itu. Kiroko mengatakan kalau jantung pohon akan tahu kemana mereka tumbuh. Raizo menjawab kalau pohon tidak punya jantung. Sedangkan menurut Kiroko semua makhluk hidup mempunyai jantung. Raizo lalu menjawab lagi kalau dirinya tidak memiliki jantung. Kemudian di suatu masa Raizo muda terlihat ditutup matanya oleh Ozuno. Raizo harus bisa hidup tanpa indera penglihatan. Selama setahun penuh Raizo bertarung dengan hanya mengandalkan indera pendengarannya. Awalnya Raizo belum bisa menyesuaikan diri, namun kemudian indera pendengaran Raizo mampu meningkat tajam dan bisa bertarung tanpa melihat. Raizo mampu mendengarkan gerakan lawannya dan dapat mengalahkannya. Malam harinya saat istirahat dengan kemampuan indera pendengarannya, Raizo mampu mendengarkan detak jantung Kiroko yang berdetak. Sirama dengan detak jantungnya, Raizo pun tersenyum. Di lain hari, Kiroko terlihat mampu mengalahkan lawannya di dalam pertarungan. Kemudian Ozuno memerintahkan Kiroko untuk menyayat lawannya menggunakan pisau. Namun Kiroko menolaknya. Ozuno kemudian melukai pipi Kiroko dan menghukumnya.
Malam harinya Raizo yang kasihan menemui Kiroko. Di dalam kotak hukuman, Raizo memberikan air minum kepada Kiroko yang terlihat kehausan. Di lain hari di suatu malam terjadi hujan lebat. Raizo melihat Kiroko sudah tidak berada di tempat tidurnya lagi. Raizo kemudian mengejar Kiroko yang hendak kabur. Raizo berusaha menghentikan aksi Kiroko karena akibatnya akan fatal. Namun Kiroko tetap melanjutkan aksinya untuk kabur karena hidup yang sebenarnya berada di luar sana. Kiroko kemudian melanjutkan aksinya naik ke atas dinding untuk kabur dari tempat itu. Berpindah ke Raizo dewasa, dia terlihat berjalan membawa foto Mika dengan tulisan alamat di belakangnya. Sementara itu di tempat Mika, Maslow memperingatkan Mika akan bahaya yang mengintai mereka karena Maslow tidak pernah dicurigai seperti sekarang ini. Dia diperiksa oleh Propos Pertahanan Dalam Negeri, CIA, dan lain-lain. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk cuti dan membekalinya dengan sebuah pistol. Sesampainya di rumah, ternyata lingkungan rumah Mika tengah terjadi pemadaman listrik. Di dalam rumah gelap gulita, tak disangka Mika menemui amplop putih yang berisikan pasir hitam di dalamnya. Tak lama kemudian terlihat seseorang ninja mengayunkan pedang ke arahnya dan tertahan oleh sesuatu. Ternyata ada dua orang ninja di sana. Terjadi pertarungan antara dua orang ninja itu. Mereka bertarung di dalam kegelapan. Terlihat salah satu orang ninja berhasil dilumpuhkan. Kemudian terdengar suara yang memperingatkan Mika bahwa akan ada banyak lagi yang datang. Mereka tidak akan berhenti sampai Mika mati. Suara itu mengatakan kalau dia akan membantu Mika. Kemudian muncul sesosok manusia dari balik bayangan. Dia adalah Raizo. Dia yang telah menyelamatkan nyawa Mika. Mika terlihat mengenal Raizo dari rekaman CCTV. Raizo kemudian mengajak Mika untuk meninggalkan tempat itu. Kemudian kembali ke ingatan masa lalu. Terlihat Kiroko yang kabur mampu ditangkap kembali oleh Takeshi. Kiroko kemudian diikat di tiang di dalam markas ninja. Ozuno memerintahkan Takeshi untuk menghabisi Kiroko. Takeshi yang mengetahui ada hubungan spesial antara Raizo dan Kiroko terlihat tersenyum sinis. Dia kemudian menusuk jantung Kiroko dan mengakhiri hidupnya. Di dalam mobil, Raizo mengatakan kalau para ninja sedang mengikuti mereka, memburu mereka berdasarkan aroma tubuh seperti seekor serigala. Mika kemudian menyadari kalau Raizo juga mestinya menjadi orang yang diburu oleh klan Ozuna karena sesuatu hal. Raizo kemudian teringat masa lalunya di saat dia pertama kali mengemban tugas sebagai seorang asasin. Dia ditugaskan Ozuno untuk membunuh seseorang dan mengambil arloji emas di tangannya di dalam toilet. Raizo menemui orang itu dan langsung menusuk pisau ke leher targetnya. Namun targetnya ternyata terlalu kuat. Dia masih bisa melawan. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, Raizo berhasil membunuh orang itu dan menyerahkan arloji sebagai bukti bahwa dia telah berhasil menyelesaikan misinya. Lalu di atas sebuah gedung, Ozuno menyuruh Raizo menyimpan arloji itu sebagai pengingat bahwa dirinya adalah seorang asasin. Kemudian Ozuno memerintahkan Raizo mengeksekusi seorang wanita. Dia adalah anggota klan yang juga mencoba untuk kabur sama seperti Kiroko dulu. Bukannya mematuhi perintah Ozuno, Raizo yang muak malah mengayunkan senjatanya ke arah wajah Ozuno. Ozuno yang murka memerintahkan anak buahnya membunuh Raizo. Terjadi perkelahian antara Raizo dan para ninja Ozuno. Raizo terlihat tidak berdaya dan terkena sayatan, sehingga Raizo pun terjatuh dari atas gedung. Raizo ternyata menyimpan dendam kepada Ozuno. Raizo dan Mika kemudian masuk ke sebuah penginapan. Raizo menyuruh Mika untuk mandi tanpa sabun dan mengganti bajunya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Mika kemudian mengajak Maslow untuk bertemu di tempat yang tersembunyi. Raizo kemudian merasakan kejanggalan. Lalu tak lama kemudian muncul banyak sekali tentara dari berbagai sisi menyentrum Raizo dan menangkapnya. Maslow membawa Mika dan Raizo ke sebuah markas rahasia dan mengikat Raizo di dalam sebuah sel. Mika yang kebingungan meminta kejelasan kepada Maslow. Maslow mengatakan ada seseorang yang berkuasa memerintahkannya untuk menangkap Raizo. Maslow tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Maslow lalu memberikan Mika sebuah alat pelacak sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Maslow bisa melacak keberadaan Mika. Mika kemudian mendekati Raizo dan memberikan beberapa teguk air mineral. Raizo memperingatkan Mika bahwa para ninja sudah tahu lokasi mereka saat ini. Mika kemudian memberitahukan Maslow tentang ancaman para ninja. Maslow dan tim yang bersenjatakan lengkap menganggap remeh kata-kata Mika. Lalu tiba-tiba lampu padam. Mika langsung berlari menuju Raizo. Di dalam kegelapan, para tentara berusaha mencari tahu apa yang terjadi di atas. Mereka telah bersiap-siap. Para ninja menyerang para tentara itu. Satu persatu tentara itu tumbang diserang oleh para ninja yang bergerak dalam kegelapan. Para ninja juga terlihat menyerang tentara yang ada di dekat Mika. Lalu Mika mengambil kunci sel di tubuh tentara yang tewas dan membuka rantai yang mengunci Raizo. Terlihat sesosok bayangan memasuki ruangan itu. Raizo tepat waktu. Saat tangan Raizo berhasil dibuka, dia langsung menghabisi ninja di dekatnya.
Raizo dan Mika berjalan keluar ruangan. Terdengar senyap sekali. Raizo kemudian menyuruh Mika menunggu dan Raizo pun menghilang. Dalam gelap terdengar suara pertarungan, tapi tidak terlihat sosok Raizo. Lalu kemudian muncul Raizo dan seorang ninja bertarung, di mana Raizo berhasil melumpuhkan ninja itu. Di lain tempat, Maslow berjuang menyelamatkan diri dari serangan para ninja. Raizo kemudian menyuruh Mika mengambil mobil yang berada di parkiran. Saat Mika pergi, muncul puluhan ninja dari balik bayangan. Mereka pun bertarung. Raizo melawan puluhan ninja klan Ozuno. Raizo terlihat mampu menghindari setiap serangan-serangan yang ada. Dia menghabisi para ninja itu satu persatu. Dengan kemampuan bertarung ninja berskill tinggi, Raizo masih sanggup bertahan. Kemudian terlihat semakin banyak lagi ninja berdatangan. Raizo yang mulai kelelahan terlihat terluka oleh sabetan pedang. Raizo melompat menghindari serangan para ninja. Di tempat lain, Mika yang sudah berada di dalam mobilnya mendengar suara-suara aneh. Lalu muncul pisau ninja menembus kaca mobil itu. Dia pun menginjak pedal gas dengan panik. Di jalanan, Mika dihadang oleh banyak sekali ninja. Dan beruntung Mika berhasil lolos keluar dari gedung itu. Di tempat lain, Raizo yang terluka mencoba menyelamatkan diri. Dia melompat keluar dari gedung. Raizo berlari di jalanan kota Berlin. Para ninja masih juga mengejarnya. Terjadi pertarungan di jalanan. Seorang ninja berhasil merobek perut Raizo. Raizo pun tumbang. Lalu Mika muncul menabrak ninja itu. Mika kemudian menyelamatkan Raizo. Mika bermaksud membawa Raizo ke rumah sakit. Namun Raizo menolaknya. Mika kemudian membawa Raizo ke sebuah penginapan. Raizo terbaring tidak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya. Lalu kemudian dari luar penginapan, Mika melihat beberapa bayangan memasuki ruangan tempat Raizo terbaring. Pagi harinya kepolisian datang berbekal alat pelacak milik Mika dan hanya menemukan Mika terduduk sendirian. Beberapa ninja membawa Raizo pergi. Di dalam kota, Raizo mencoba memulihkan dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimiliki oleh klan Ozuno. Luka-luka itu menutup satu persatu dan sampailah Raizo di markas klan Ozuno. Dia dibawa ke hadapan sang Ozuno. Pemimpin klan Ozuno berkata, awalnya dia mempersiapkan Raizo sejak kecil untuk menjadi penggantinya. Sekarang akibat ulah Raizo, Ozuno berniat mengeksekusi Raizo karena telah mempermalukan nama baik klan. Malam harinya Raizo terlihat diikat di sebuah tiang, bersiap untuk dieksekusi. Ozuno terlihat menekan perut Raizo untuk menyiksanya. Raizo sampai muntah darah. Takeshi menyadari kalau Raizo membawa alat pelacak yang diberikan kepada Mika sebelumnya. Lalu kemudian muncul para tentara. Pasukan yang dibawa Maslow dan Mika datang menyelamatkan Raizo. Raizo ternyata telah menunggu mereka. Mika kemudian melepaskan ikatan Raizo. Terjadi pertempuran antara pasukan militer melawan para ninja. Para ninja terlihat mampu mengatasi ancaman dari para tentara yang menyerangnya. Lalu Takeshi memasuki sebuah ruangan. Di dalamnya sudah ada Raizo dengan dua pedang yang siap bertarung. Takeshi menyuruh 4 rekannya menyerang Raizo. Lalu terjadi pertarungan ninja tingkat tinggi. Raizo terlihat sanggup menumbangkan mereka satu persatu. Lalu kemudian giliran Takeshi yang melawan Raizo. Takeshi terlihat cukup kuat. Mereka berdua bertarung di antara kobaran api. Raizo mengingat bahwa yang mengeksekusi Kiroko adalah Takeshi. Raizo terlihat marah dan menyerang Takeshi bertubi-tubi. Takeshi yang tidak berdaya akhirnya tewas di tangan Raizo. Raizo kemudian berjalan mendekati Ozuno dan akhirnya Raizo pun bisa berhadapan langsung dengan Ozuno. Ozuno terlihat mampu menghilang di dalam kegelapan dan menyerang Raizo dari arah yang tidak diketahui. Raizo mengambil sebuah pedang dan mencoba untuk melawan Ozuno. Terjadi pertarungan ninja yang sangat brutal antara Raizo dan Ozuno. Meskipun penuh dengan luka, Raizo mampu berusaha terus bertarung dengan Ozuno. Di saat Raizo akan menyerang, Ozuno kembali mampu menghilang di dalam kegelapan dengan kecepatan ninja miliknya. Ozuno mampu menjatuhkan Raizo. Di saat Ozuno akan menusuk Raizo, Mika menembaknya dari belakang. Raizo menyuruh Mika untuk lari. Namun terlambat, Ozuno terlihat menghilang di dalam kegelapan dan muncul di belakang Mika. Dengan mudah, Ozuno menusuk Mika tepat di jantungnya. Melihat Mika yang tumbang, kali ini Raizo dengan kecepatan ninjanya mampu menghilang di dalam kegelapan dan menyerang Ozuno secara bertubi-tubi sampai lengan Ozuno terputus. Ozuno yang sudah tidak berdaya kemudian langsung dieksekusi oleh Raizo. Raizo pun mampu mengalahkan Ozuno. Lalu Raizo mendengarkan detak jantung Mika. Raizo pun kemudian membawa Mika keluar dari bangunan itu. Raizo mengatakan kepada Maslow bahwa Mika baik-baik saja. Mika memiliki jantung yang spesial yang berada di sebelah kanan dadanya. Tidak seperti manusia pada umumnya. Mika akhirnya bisa siuman. Di siang harinya di tempat persembunyian klan Ozuno, saat api sudah padam, Raizo terlihat sendirian. Di markas Ozuno, Raizo melihat ke arah tembok yang dulu dinaiki oleh Kiroko untuk kabur. Raizo kemudian mengikuti jejak Kiroko memanjat tembok itu. Di atas tembok, Raizo melihat pemandangan yang sangat indah. Di antara pegunungan yang menjulang tinggi, Raizo akhirnya bisa menghirup udara kehidupan yang sebenarnya, seperti apa yang telah dikatakan oleh Kiroko.
Nah guys, begitulah alur dari cerita film ini. Semoga kalian terhibur ya dengan alur cerita filmnya. Sekarang saatnya Mimin pamit undur diri. Bye-bye. Brrrr.